Kembali kami sampaikan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pemirsa menyampaikan bahwa hutan tropis Indonesia itu merupakan ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektar yang dapat menyerap emisi karbon senilai 25,18 miliar ton. To achieve its target to rehabilitate 600,000 hectares of mangrove forests across the country. And every year, this nursery only produces 6 million mangrove seedlings, comprising of 15 species, including those that are in the red list or in the endangered species category. Excellencies, in front of us is the open growth area dedicated for further tending till the seedlings are ready for field planting. Along with our efforts to rehabilitate 600,000 hectares of mangrove forest, we're also working very hard to rehabilitate 6 million hectares of degraded land. Dan secara langsung Presiden Joko Widodo menunjukkan bibit dari tanaman mangrove ini Indonesia's tropical rainforest has now reached kepada para pemimpin negara 125 yang million menunjukkan hectares. betapa besarnya These potensi-potensi yang significant dimiliki efforts are realized, oleh among Indonesia. others, by establishing nursery centers in various regions of Indonesia. With a production capacity of 10 to 15 million seeds per year per nursery centers. These are efforts of collaboration between community and government, supported by our government's policies that are made not just for today, but for my generation and the generations to come. Dan dijelaskan pula betapa potensi besar dalam menjaga alam ataupun ekosistem yang ada, mangrove ini bisa menyumbang kontribusi yang besar untuk menjaga alam bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan disinggung sebelumnya tidak hanya dalam momentum kali ini pemirsa, dalam beberapa side events dan juga rilis tentunya disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain manfaat bagi ekonomi setempat atau ekonomi lokal di daerah tersebut, tentunya dari mangrove ini pun juga bisa menyumbang pendapatan negara yang sangat baik jika menghitung perdagangan karbon dari hutan tropis dan juga lahan gambut. Dan secara pemandangan pun kita menyaksikan pemandangan serupa pemirsa, di mana seluruh kepala negara, pimpinan negara, dan juga pimpinan dari organisasi internasional kompak menggunakan kemeja putih, sama seperti yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi-lokasi. Nampak sangat dinamis sekali untuk pertemuan kali ini. Tapi perbincangan pun juga nampak tidak hanya penjelasan dari Presiden Joko Widodo kepada sejumlah kepala negara terkait dengan potensi dari mangrove dan bagaimana pula potensinya kepada Indonesia. Dan kita melihat juga ada beberapa perbincangan lain saat ini dari sejumlah kepala negara. Kita melihat juga selain dari tur yang berlangsung juga nampak sepertinya ada perbincangan begitu dari Presiden Prancis kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden ditemani oleh dari Direktur IMF Christiana Georgieva, di mana kali pun juga kita melihat
bahwa pertemuan kali ini sangat cair untuk bisa memandu agenda pertama dalam hari kedua KTT G20 hari ini. Dan tepat di lokasi atau situs ini pemirsa, di hutan seluas 1.373,5 hektar ini, para delegasi akan dikenalkan atau saat ini juga sudah diberi penjelasan kepada Presiden Joko Widodo pada hutan mangrove yang sebelumnya sudah diresmikan sejak tahun 1992 ini. Dikatakan mengapa mangrove? Karena ini juga terkait dengan isu global perubahan iklim. Mangrove dikatakan memiliki peranan yang penting untuk mampu menyerap emisi karbon. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah kementerian dan Presiden Joko Widodo yang ingin menunjukkan bukti bahwa Indonesia serius dalam mengurus hutan mangrove sehingga masyarakat dunia bisa paham mengenai hal ini dan komitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Dan kita akan kembali melihat saat ini apakah ada pernyataan yang disampaikan baik itu dari Presiden Joko Widodo ataupun juga dari pimpinan negara lain. Namun saat ini sudah diarahkan kembali untuk mengikuti penyelesaian dari tur di Tahura, Bali. Hari ini pula masih akan ada satu agenda working session yang berlangsung di Apurva Kempinski, Bali, pemirsa, terkait dengan digital ekonomi, transformasi digital yang akan berlangsung kali ini. Dengan diawali pada pagi hari terkait dengan kunjungan ke Tahura. Dengan menunjukkan potensi hutan mangrove saat ini, menunjukkan pula bahwa Indonesia serius dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove yang merupakan salah satu cara untuk menciptakan laut yang sehat. Hal ini pun senada menjadi kunci keberhasilan keberlanjutan pembangunan Indonesia yang notabene pemirsa merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dan kalau kita melihat satu persatu dari pemimpin negara yang hadir kali ini, kita tidak melihat kehadiran dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, kemudian Presiden Korea Selatan yang juga dilaporkan sudah meninggalkan Indonesia kemarin, dan juga kita akan lihat apakah ada perwakilan dari Rusia. Dikatakan kemarin malam seusai melakukan welcoming dinner, Sergei Lavrov langsung bertolak dari Indonesia. Namun kita akan lihat bersama dari pantauan kami apakah ada perwakilan pula dari Rusia saat ini yang ikut dalam kunjungan ke Tahura pada siang hari di Bali kali ini. Excellencies, we trust that you have taken a closer look at our different mangrove species and seedlings at the open growth area. Now, we would love to show you of our germination house. The wild building that is behind me is the germination house that is designed for seeds germination and tends around 63,000 seeds until the seedlings are ready to be transferred into an open area.
Baik, kita akan nantikan pemirsa apakah akan ada pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan agenda giat di Tahura pada pagi ini. Dan usai dari giat di hutan mangrove ini, delegasi akan kembali ke hotel, tepatnya di Apurva Camp Rizky, Bali,